efek Jokowi itu ternyata lemah. Kita bicara dengan data ya, artinya Jokowi efek itu ternyata lemah karena lebih banyak suara yang keluar daripada suara yang masuk. Hasil Pilpres kemarin, Jokowi itu mendapatkan 55,50% suara. Dan itu berbanding lurus dengan Koalisi Indonesia Kerja waktu itu ya. Koalisi Indonesia Kerja ada 7 partai. Koalisi Indonesia Kerja itu total suaranya itu 56,66%. Jadi ya samalah ya. Artinya kalau kita lihat presidensial quartile effect itu memang bekerja dalam Pilpres 2019 kemarin. Efek Jokowi itu ternyata lemah. Kita bicara dengan data ya, artinya Jokowi efek itu ternyata lemah karena lebih banyak suara yang keluar daripada suara yang masuk. Sekarang kita lihat data hasil dalam Pilpres 2019 kemarin tuh 7 partai itu mencalonkan Jokowi. Kalau kita lihat modal awalnya itu dari hasil pemilu 2014, modal awalnya itu 62,2% suara. Sementara suara hasil Pilpres 2019 itu cuma ketujuh partai ini cuma mendapatkan secara total 56,66%. Artinya tekor 5,54%. Walaupun angka absolutnya naik ya, karena jumlah pemilihnya memang dari pemilu 2014 ke 2019 tuh naik ya. Tapi persentasenya turun. Yang dihitung di sini kan persentase. Jadi kalau kita lihat angka absolutnya itu kan Koalisi Indonesia Kerja itu modalnya 77,6 juta ya. Dia setara dengan 62,2%. Hasil pemilu itu dia mendapatkan 79,3 juta. Secara angka absolut naik, tapi persentasenya turun. Jadi sebenarnya dia merugi. Kemudian kursinya dari 338 naik menjadi 349. Cuma naik berapa tuh? Cuma naik 11 ya. Kenaikan persentase kursinya itu cuma 0,34%. Sementara suaranya turun 5,54%. Artinya data ini dapat disimpulkan bahwa memang sebenarnya efek Jokowi itu, atau Jokowi efek itu sebenarnya lemah, tidak kuat. By definisi, presidensial quartile effect atau Jokowi efek itu akan mengangkat semua suara dan kursi partai-partainya. Kalau kita periksa hasil pemilu, ternyata Jokowi efek itu hanya berlangsung atau dinikmati 3 partai, sedangkan 4 partai lainnya itu tidak menikmati. Artinya dari 7 anggota Koalisi Indonesia Kerja, 3 beruntung, 4 buntung. Kalau kita lihat hasil pemilu kemarin, PDI Perjuangan, partai asalnya Pak Jokowi itu, suaranya naik sampai 3,38 juta. Dan kemudian kursinya naik ya, dari 109 menjadi 128, artinya naik bertambah 19 kursi. Begitupun dengan PKB. Partai Kebangkitan Bangsa itu suaranya naik 2,27 juta. Dan kursinya naik dari semula 47 menjadi 58. Nah, yang paling besar menikmati presidensial quartile effect itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem itu mendapatkan
kenaikan suara sampai 4,2 juta suara. Luar biasa Nasdem. Kemudian kursinya naik dari 36 menjadi 59 atau bertambah 23 kursi. Tapi kalau 3 partai itu beruntung, ada 4 partai yang justru buntung. Artinya Jokowi efek justru negatif buat mereka. Jadi ada 4 partai yang buntung itu, yaitu Partai Golkar, P3, Hanura, dan PKPI. Partai Golkar itu suaranya turun. Jadi turun 1,19 juta. Kemudian kursinya juga turun dari 91 menjadi 85 atau hilang 6 kursi ya. Kemudian P3 itu lebih banyak lagi suaranya hilang. Suaranya turun sampai 1,82 juta. Kemudian kursinya turun dari semula 39 menjadi 19. Artinya P3 itu kehilangan 20 kursi, sangat banyak ya kehilangan kursinya dalam Pilpres kemarin itu. Sementara 2 partai lainnya ini malah bangkrut ya. Saya dikatakan bangkrut ya. Partai Hanura itu suaranya turun 4,4 juta. Dari 6,5 juta di 2019 kemarin itu tinggal 2,1 juta. Di 4,4 juta hilang suara partai ini yang didirikan Pak Wiranto ini. Dan kemudian bukan cuma kehilangan kursi, bukan cuma kursinya berkurang, tapi kursinya hilang semua. Karena persentase suaranya kemudian cuma 1,54%. Tidak melampaui parliamentary threshold 4% ya. Partai Hanura ini tragis ya, tapi ada yang lebih tragis, yaitu PKP Indonesia. Tahun 2014 kemarin dalam Pilpres 2014 itu dia menjadi peserta pemilu tapi tidak lolos parliamentary threshold. Dan pada 2019 dia kembali ikut pemilu, mungkin dengan harapan bisa mendapat berkah Jokowi efek ya. Tapi alih-alih mendapat berkah, PKP ini justru mendapat bencana. Karena suaranya hilang sampai 829.000. Jadi kalau 2014 kemarin suaranya masih 1,1 juta, dalam pemilu 2019 kemarin itu tinggal 312.000. Dia kehilangan 829.000. Jadi partai ini paling bernasib malang, dan lebih malang lagi partai ini karena kemarin PKPI ini mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2024 ya. Tapi dia malah gagal dalam verifikasi administrasi. Jadi kita lihat dari 7 partai ini 3 yang menikmati Jokowi efek dan kemudian mendapatkan lonjakan suara, lonjakan kursi. Sedangkan tapi 4 partai justru merugi.